Shalom, Ibu Mariana. Shalom, shalom Bapak Ibu. Halo, Mbak Guna, Shalom, Budi, Bapak Ibu semua. Gitu. Dan malam. Halo, dan Mas. Bu Sinai ada. Dan dua rumah. Dan Kakak Baik, Sitembul, Ibu Sinai. Ibu Mbak Ferdani, Jusman, Bu pagi. Nengsi, Halo, salam Mbak Vina, Budi. pagi. Ibu Salam, Bu Aden, Nancy. selamat pagi. Hai, salam. Malam. Bu Ayen. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat Pagi, pagi, salam Shalom. pagi. Pak Shalom, Ferdani. Shalom, Ibu Abuni, Lani, pagi. selamat pagi. Selamat pagi, Pak Mardani. Semuanya ibu-ibu, selamat pagi. Ibu Lani, Bu selamat Sinai, pagi. Bu Acen, semuanya Semuanya. selamat pagi. Sinai. Ya, puji Tuhan semuanya lancar hari ini ya Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi juga Ibu Lani. Abuna, selamat pagi Banuna. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, Kok nggak ada orangnya? kita sudah mau mulai, kita mau satu di dalam doa. Ya, untuk itu kita berdoa, kita tepuk tangan dan lambaikan tangan juga buat semua yang setia hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Nih, kita mau siap untuk menyatukan hati kita. Kita mau mendoakan teman-teman kita supaya tidak mengendor ya mereka ya. Dan juga mendoakan yang sakit atau yang mungkin capek, letih, lesu, beban berat. Agar mereka tidak lupa untuk tetap mencari wajah Tuhan sebagaimana biasanya. Dan berbahagialah Bapak Ibu yang tetap setia. Karena dengan demikian orang-orang yang setia akan mendapat bagian tersendiri dari apa yang menjadi upah kerajaan sorga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus kami yang kami sembah. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap setia. Kami mau tetap mencari wajah-Mu, mencari kebenaran dan kerajaan-Mu. Supaya apa yang belum ditambahkan dalam kehidupan kami, Tuhan tambahkan. Apa yang selama ini mungkin di hidup kami minus, Tuhan akan berikan penambahan. Supaya kehidupan kami menjadi plus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, plus untuk memuliakan nama Tuhan. Agar kehidupan kami tidak seperti ini terus atau seperti dulu terus, tetapi semakin hari semakin bertumbuh. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjut dan terhubung segera sebentar ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan pujian yang sudah saya siapkan ini. Untuk kita bisa sama-sama baca dan kita sama-sama naikkan bagi hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Berikut pujiannya ya Bapak Ibu, Abuna share.
Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu Yesus, ku sanjung Engkau yang mulia. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, Bapak Ibu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan Yesus kami menyembah. Mari kita beri tepuk tangan sama-sama, katakan amin. Amin, haleluya. Baik Bapak sekalian terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita mau sama-sama langsung belajar lagi dari apa yang kita pelajari kemarin. Ambulan sobat singgung sedikit ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara mengenai berjalan dengan Tuhan, kita sudah belajar kemarin. Pengertian berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar penyertaan Tuhan, lalu kemudian pembelaan Tuhan, ya dari sisi Tuhan saja, tetapi justru lebih kepada sisi kita juga, Bapak Ibu.
Seseorang yang mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, seseorang yang punya gaya hidup di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin bahwa 2 hari yang lalu, kalau tidak salah 3 hari yang lalu, ada 2 kategori, pengikut Kristus atau pengikut Kristen, ya. Jadi kalau misalnya kita ikut Kristus, berarti gaya hidup kita bersama dengan Kristus. Kita setia dalam diproses segambar dan serupa dengan Kristus, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, saya sebelum mulai ini ada WA dari Bu Lingga, ya. Nanti mungkin Abudi bisa bantu share, ya. Enggak di grup, iya. Nah, mohon izin karena Abu nggak bisa buka di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih, ya. Ini Bu Lingga sudah masuk. Nah, puji Tuhan, ya. Tadi sempat Bu Lingga kalau nggak salah sempat nggak bisa, kenapa gitu kan, biasalah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada hal-hal yang memang biasa terjadi, ya, kalau kita lagi nge-zoom. Apa itu sinyal, ya. Jadi kalau kita sudah tahu hal-hal yang biasa, kita nggak perlu panik, ya, nggak perlu khawatir. Kita tetap percaya, kita tetap usahakan. Selama kita masih bisa connect, kita berarti masih ada kerinduan, ya. Nah, siapa yang selalu merasa rindu kepada Tuhan Yesus untuk bertemu dengan hadiratnya, bertemu dengan pertolongannya, bertemu dengan karya-karyanya, bahkan rindu untuk bisa menatap wajahnya, boleh angkat tangannya? Iya, oke. Siapa yang masih ingat rasa rindu kepada suami, istri, ataupun juga anak kalau pas lagi pergi jauh? Rasa rindu, boleh angkat tangannya? Iya. Rasa rindu itu pasti di mana? Bukan di sini, Bapak Ibu. Amin. Tetapi di sini, di hati. Kita mau membahas mengenai sebuah hati. Pembahasan yang menarik, ditulis dengan 2 versi penulisan di Alkitab, ya. Kita mau sama-sama baca, lanjut di 2 Tawarikh pasal yang ke-17. Kemarin kita belajar mengenai halak. Betul, ya, Bapak Ibu masih ingat kan, sama anak-anak, ya, masih ingat halak. Ya, bagaimana berjalan itu bicara dengan halak, itu bicara tentang kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan atau tertuju kepada teladan yang bisa kita jadikan teladan. Mata kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita setia melakukan segala sesuatunya, ya, mengikuti jalan hidupnya, gaya hidupnya, konsisten, ya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan ibadah lahiriah. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut di 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat berikutnya. Mulai dari ayat yang ke-5. Oleh sebab itu, 2 Tawarikh 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kemarin kita sudah bahas. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netaneel, dan Mikha untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi,
yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kitab di Yehuda sambil mengajar rakyat. Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini khususnya ya untuk juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kemarin kita belajar kata left, kata halak, sekarang kita belajar kata left. Katakan left. Left ini dari bentuk macam jamaknya adalah levo, ya. Maksud left dan levo di sini ini menunjuk kepada apa, saudara? Kalau di terjemahan yang lain, ayat yang ke-6 ini diterjemahkan bukan dengan tabah hati, tapi dengan tinggi hati ditulisnya, ya. Ditulisnya dengan tinggi hati. Tinggi hati di sini bukan sombong Bapak Ibu, tetapi tinggi hati di sini bicara mengenai semangat. Dan tabah hati di sini bicara mengenai sebuah pertimbangan pemikiran emosional yang berimbang. Ya. Dan dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan tugas supaya tugas itu bisa berjalan dengan maksimal dan konsisten. Makanya hasil dari live ini membuat Yosafat dan rekan-rekan lainnya itu mampu untuk mengajar, mau untuk mengajar, mau untuk berhadapan dengan banyak orang dan mampu untuk berhadapan dengan banyak orang. Dan ini modalnya itu adalah left. Left dari kata teks asli Ibrani itu artinya bukan cuma satu hati saja. Bukan cuma perasaan rindu tadi yang seperti yang Abunda bilang. Tetapi sebagai pusat kepribadian saudara. Jadi tidak heran kalau firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Juga tidak heran kalau firman Tuhan juga mengajar ganjaran kerendahan hati. Amsal 22:4 ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi left itu adalah sebuah modal utama seseorang supaya orang itu kalau misalnya diganjar kaya dia tidak sombong, diganjar kemakmuran dia tidak belagu, diganjar kepintaran dia tidak songong, ya artinya begitu. Jadi situasi ini di sini kita bisa melihat bahwa orang yang halak berjalan bersama dengan Tuhan dengan gaya hidup sesuai dengan yang diteladani oleh dirinya, yaitu gaya hidup yang konsisten dengan Tuhan, itu bisa dilakukan jikalau dia diberikan left atau levo. Left itu kepribadian, levo itu bicara mengenai kehendak emosional dan juga pemikiran. Supaya menjalani tugas, pekerjaan dan tanggung jawab itu terbakar oleh semangat untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mau mencari jawaban Tuhan, saya pengen dong mengalami pengalaman ini seperti Yosafat itu. Bagaimana saya bisa mengajar, bagaimana saya berani untuk mengajar, bagaimana saya berani untuk bergerak, bertemu dengan banyak orang. Karena ada orang-orang yang tidak mudah sekali bisa mudah ketemu dengan banyak orang. Yang dibentuk pertama kali saudara itu hati ternyata kalau untuk orang Yahudi. Kita bukan mau seperti orang Yahudi, enggak. Tapi berdasarkan kata aslinya. Saya setuju kenapa saudara? Karena gini, kalau seseorang itu pintar tetapi dia tidak punya hati nurani, karakter rohaninya itu tidak terbentuk, kepintaran itu akan membuat dia menjadi seorang yang licik, culas dan pembohong.
Tetapi kalau dia pintar, punya hati nurani, dia terbentuk secara karakter rohani, dia akan menjadi orang yang benar, orang yang berhasil, orang jenius, orang yang cerdik, bukan licik, saudara. Karena yang menguasai bukan energi negatif ya ibaratnya, tapi energi positif. Nah, bagaimana aplikasinya untuk kita, saudara? Kehidupan rohani yang kuat itu tidak cukup dengan mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sering-sering kita dengar dari apa yang disampaikan oleh pembicara di atas mimbar. Penting sekali untuk apa? Untuk punya gaya hidup. Dan gaya hidup itu tidak akan bisa kuat kalau tidak disertai dengan life atau hati yang terbentuk sebagai sebuah karakter yang kuat, supaya apapun yang dikerjakan oleh kita itu berapi-api untuk Tuhan. Makanya dia berani untuk, si Yosafat berani untuk menghancurkan patung-patung. Artinya dia berani untuk mengambil keputusan yang radikal. Dia berhenti dari kebiasaan buruknya. Dia berhenti dari kenyamanan dosanya. Ya, berhala-berhala rohaninya dia berhenti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, goal kita hari ini adalah mari kita bentuk hati kita, Bapak Ibu. Kita pastikan hati kita ini hati yang tabah gitu. Tabah di sini bukan konotasinya Tuhan itu mendera kita, enggak. Tuhan itu memberikan kita pergumulan supaya kita tabah saja, bukan itu saja, saudara. Tetapi tabah hati di sini memiliki arti sama seperti penulisan aslinya, yaitu hati yang penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Hati yang punya api untuk Tuhan. Yang api untuk Tuhan ini bisa kita impartasikan, kita aktualisasikan, kita aplikasikan saat kita ke sekolah, saat kita kerja, saat kita di rumah, saat kita belajar, saat kita menjalankan tugas pelayanan dan tanggung jawab kita di perusahaan. Supaya apa? Supaya kita punya keberanian untuk mengambil keputusan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar dan tidak berimbang, kita putuskan. Kita berani memutuskan itu. Ya. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak kalau kita cuma pikirkan untuk pintar saja, tanpa ada rasa di hatinya, nuraninya itu terbentuk sebagai karakter yang benar, akan sangat berbahaya. Karena dia akan menjadi licik. Suami juga demikian, istri juga demikian. Setiap orang, setiap manusia Bapak Ibu, itu punya punya potensi untuk bisa licik. Karena licik itu adalah bagian dari kejahatan ya. Tetapi kalau seseorang terbentuk dari karakter yang kuat secara rohani, maka dia akan menjadi cerdik Bapak Ibu. Dia akan menjadi punya ide-ide kreatif yang menarik dan juga unik. Benar, kita setiap pagi harus bangun pagi. Mungkin bisa digambarkan ini rutinitas saya Abuna. Puji Tuhan. Tetapi kita tidak hanya bisa berhenti di rutinitas kita. Kita harus terus punya api yang semangat untuk Tuhan. Hati seperti kata aslinya itu love. Bukan cuma rasa rindu, kangen. Hati kita gak cuma sekedar nyimpen rasa sakit, rasa luka batin, ya. Tapi hati kita kuat. Hati kita adalah karakter rohani kita yang menyimpan api semangat untuk Tuhan, yang berani untuk melakukan setiap tugas, berani bertindak bersama dengan Tuhan, berani berjalan bersama dengan rencana Tuhan, dan berani bertindak secara radikal, menghancurkan semua berhala-berhala rohani dan tidak lagi melakukan apa yang dikatakan kenyamanan dosa. Mari kita sama-sama satu di dalam doa Bapak Ibu, kita berdoa. Haleluya, haleluya.
Segala puji syukur, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua letakkan tangan di dada. Bentuklah hati kami Tuhan, seperti kata asli itu, left. Satu hati yang punya karakter kuat. Hati yang bisa membantu kami untuk bekerja, berkarya, berani bertindak, untuk mengajar orang, berani berhadapan dengan situasi yang genting, dan berani untuk berhadapan dengan banyak orang. Hati yang mampu membawa pemikiran ini tidak hanya pemikiran secara logis saja, tetapi pemikiran yang adikodrati, pemikiran yang melebihi pemikiran orang-orang yang biasa. Sebab kami orang-orang beriman yang berjalan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar mengalami penyertaan Tuhan, tetapi bergaya hidup di dalam Tuhan. Dan kami terus konsisten dalam melakukan apa yang dikatakan rutinitas rohani. Tetapi rutinitas rohani ini bukan sekedar rutinitas Tuhan. Kami bekali dengan hati yang menyala-nyala untuk ketemu dengan Tuhan. Karena kami rindu untuk bisa berhadap-hadapan dengan hadirat-Mu. Kami tidak layak, tetapi Tuhan Engkau melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya terus menolong kami, karena kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Dan biarlah damai sejahtera Kristus di dalam hati kami ini menguatkan setiap kami. Tubuh kami lemah, tetapi hati ini tetap kuat dan tegar menghadapi setiap masalah. Pikiran kami mungkin lengah, tetapi hati kami kuat dan teguh untuk bisa mengembalikan pemikiran yang menyimpang kembali kepada Tuhan, sumber dari segala kebenaran, agar kehidupan kami benar-benar kehidupan yang menjadi teladan bagi banyak orang. Mulai dari di rumah, tempat bekerja, sampai kepada tempat-tempat kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap orang yang memberkati kami sebagaimana janji-Mu. Dan Tuhan jaga dan peliharalah setiap orang yang menjaga dan memelihara kami sebagaimana janji-Mu. Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kita mau mendoakan Kakak Alden dan juga mungkin anak-anak lainnya yang sedang ujian hari ini. Kami berdoa supaya ujian Kakak Alden hari ini Tuhan akan menolongnya. Roh Kudus akan menolongmu Alden. Biarlah roh takut akan Tuhan ada padamu. Roh kebenaran ada padamu. Kejujuran, damai sejahtera, hatimu kuat di dalam Tuhan. Supaya bisa mengalahkan pikiran-pikiran yang jahat. Dan ini berlaku bukan cuma untuk Alden, tapi seluruh generasi. Generasi muda saat ini, Z, Alpha, Beta. Kami rindu mereka menjadi generasi yang punya hati kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi yang bekerja hari ini, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan menguatkan perusahaan-perusahaannya. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan campur tangan, sehingga Engkau yang membuat apa yang diusahakan semuanya berhasil. Terima kasih sekali lagi Bapa untuk waktu dan pertolongan-Mu. Bukalah tangan-Mu saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu kekuatan, untuk memberimu semangat. Dan biarlah hari ini aku berkatakan, terimalah api yang menyala-nyala daripada Roh Kudus, supaya semangatmu berkobar kembali dan engkau mampu melakukan apa yang selama ini engkau pikir tidak bisa, tetapi hatimu menguatkanmu sehingga engkau mengalami terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Thank you, Buni.
Abuni. Terima kasih. Terima kasih Abuna Abuni, Bapak Ibu Abuna semuanya. Abuni. Terima kasih Ya, Abuni. untuk Kak Alden. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Abuna Abuni, Bapak Ibu Alden, terima semuanya. kasih. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Terima memberkati. kasih Abuna, terima Terima kasih kasih Abuni, Bapak Ibu semua. terima kasih Bapak Ibu semua. Abuna, Bunda, Abuni. saya mau nanya, Abuna. kenapa tadi saya tuh Oh, Ibu Lori nggak ada ya? nggak bisa lihat Hmm. orang, nggak bisa lihat suara yang lain, dengar suara Abun aja. Nah, tadi itu. Baru ini bisa, ya, akhir bisa lihat semua orang. Tadi aduh lihat Abuna doang satu. Oh iya, kadang-kadang Jadi saya hari itu Bu Lingga. kayaknya Iya, keluar masuk terus. Nanti terpelanting. Terus saya masuk lagi, terpelanting lagi. Aduh, jadi apa yang Abun ngomong tadi itu kurang ini. oh iya berarti Dan nanti menyimak indah. Ibu Lingga bisa nonton di YouTube-nya. YouTube. Mungkin besok kali. Iya, Kemarin itu aku. baru kali ini saya ngalamin begitu. Ya puji Ayo, Tuhan ya. makasih Bunda, Buning. Ya, kemarin Bapak itu, Ibu, Tuhan berkatin. iya sama-sama Bu. Yang mengalami kemarin itu Ibu Mariana ya. Ya, saya mengalami kemarin itu cuman wajah Abuna kadang timbul tenggelam, yang lain-lain nggak dapat, gelap. Tapi Iya, habis tadi itu wajah saya ngalamin. timbul lagi kan ya, timbul lagi ya, nggak tenggelam langsung hilang ya Bu ya. Berapa kali masuk terpelanting gitu. Saya masuk lagi. Tetap juga Iya. nggak bisa lihat siapa, lihat Abuna doang. Ya benar. Sama nih, kami juga cuma melihat senyuman Ibu Lingga aja. Mulut Ibu Lingga amit di sini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita terhubung. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke. Amin. Kita beri tepuk tangan ya, sama-sama ya. Shalom, selamat pagi, semua selamat beraktivitas. Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Jangan. Iya, ingat Bapak Ibu, kalau perlu ketemu sama orang-orang sebelum kerja, sebelum sekolah, yuk kita BW dulu. Ajak mereka untuk subscribe di YouTube BW kita supaya BW kita semakin banyak orang yang tahu, supaya pengajaran yang benar semakin banyak orang yang tahu, ya. Jadi mereka kalau melayani, mereka juga bertumbuh, mereka sekolah, mereka juga bertumbuh. Oke Bapak Ibu, kami izin mau bantu persiapan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, shalom. Dah. Yes, ya, Terima kasih Abuna, Abuni. Tuhan Yesus memberkati.